Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini diambil dari Ibrani 7 ayat 8. Perbedaan yang menentukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Terbayangkan dua perusahaan. Yang pertama terus berganti direktur karena mereka pensiun atau meninggal. Sementara yang kedua memiliki direktur yang tidak pernah pensiun dan tetap memimpin sepanjang masa. Manakah yang lebih stabil dan dapat diandalkan? Kontras ini membantu kita memahami perbedaan fundamental yang diungkapkan dalam Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini manusia yang akan mati menerima persepuluhan. Tapi di sana ia menerimanya, yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Saudaraku, ayat ini menghadirkan kontras yang mengejutkan antara dua sistem imamat. Di satu sisi ada sistem imamat Lewi yang terdiri dari manusia-manusia yang akan mati. Frasa ini bukan sekedar menyatakan fakta biologis, tapi menekankan kelemahan yang sangat fundamental dari setiap sistem yang dibangun di atas pondasi manusia yang fana. Kata akan mati dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai yang sedang mati, menekankan proses peluruhan yang terus berlangsung dalam eksistensi manusia. Nah, para imam Lewi, meskipun ditahbiskan untuk melayani Allah, tetap terikat oleh keterbatasan mortalitas atau kematian. Mereka melayani dalam bayang-bayang kematian yang pasti akan mengakhiri pelayanan mereka. Sistem ini memerlukan regenerasi yang konstan. Imam baru harus dilatih, ditahbiskan, dan akhirnya akan digantikan ketika mereka meninggal. Siklus ini menciptakan potensi gangguan dan ketidakstabilan dalam kontinuitas pelayanan. Sebaliknya, tentang Melkisedek dikatakan bahwa ia hidup. Yang menarik adalah penulis Ibrani tidak mengklaim bahwa Melkisedek secara literal tidak pernah mati. Tapi ia memperhatikan sesuatu yang signifikan. Alkitab tidak pernah mencatat kematian Melkisedek. Dalam narasi kitab suci, tokoh-tokoh besar umumnya dicatat kelahiran dan kematiannya. Tapi Melkisedek muncul tanpa silsilah dan menghilang tanpa catatan kematian. Keheningan Alkitab ini dibaca sebagai sebuah kesaksian yang bermakna. Nah, saudara, perbedaan ini bukan sekedar detail teknis, tapi memiliki implikasi teologis. Kematian adalah simbol ultimat dari kuasa dosa, musuh terakhir yang menunjukkan ketundukan manusia pada penghakiman ilahi. Imamat yang terdiri dari manusia yang akan mati beroperasi di bawah bayang-bayang konsekuensi dosa, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya memberikan solusi yang permanen terhadap masalah dosa. Sebaliknya, imamat yang dicirikan oleh kehidupan menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut, menawarkan harapan untuk rekonsiliasi yang permanen dengan Allah. Imam yang hidup tidak memerlukan pengganti dan tidak mengalami gangguan dalam pelayanannya. Stabilitas dan kontinuitas menjadi ciri khas pelayanan yang tidak terputus oleh kematian. Saudara, kontras ini mengarahkan kita kepada Kristus yang bukan hanya tampak hidup dalam narasi Alkitab, tapi benar-benar memiliki kehidupan yang tidak dapat dibinasakan melalui kebangkitannya. Apa yang dicapai Alkitab melalui keheningan tentang Melkisedek diproklamirkan secara terbuka tentang Kristus. Ia adalah imam besar yang hidup selama-lamanya, mampu menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang kepada Allah melaluinya. Bagi kita yang hidup dalam era perjanjian baru, kebenaran ini memberikan jaminan yang luar biasa. Kita tidak bergantung pada sistem keagamaan yang terdiri dari manusia fana yang akan mati, tapi pada Kristus yang hidup kekal. Imamatnya tidak akan pernah berakhir. Intersesinya atau syafaatnya tidak akan pernah terhenti, dan kasih-Nya tidak akan pernah pudar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah imam besar yang hidup selama-lamanya. Tidak seperti imam-imam duniawi yang terbatas oleh kematian, Engkau melayani kami dengan kehidupan yang kekal dan tidak dapat dibinasakan. Terima kasih karena dalam Engkau kami memiliki jaminan keselamatan yang tidak akan pernah berakhir. Tolong kami mempercayai imamat-Mu yang sempurna dan hidup dalam damai sejahtera, karena mengetahui
bahwa Engkau selalu hidup untuk menjadi pengantara kami yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.